أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bari.
عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Ibu Anis, Ketua KKG PAI Kecamatan Cibiru, kanggo mimpin acara barokah dinten ieu. Mangga Bu Anis. Mangga hatur nuhun Bapak Ibu GPAI Kota Bandung Wilujeng Kunting nepangkeun Abdi Anis. Kawitan wae Bapak Ibu, dimulai saja ini. Kawitan ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenag Kantor Kota Bandung, dan yang kami hormati Bapak serta Ibu Pengawas Bina dan Pengawas PAI Kota Bandung, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah di Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Kota Bandung, dan Bapak Pemateri, Bapak Dr. Cecep Anwar,
dan kepada Ketua KKG, Ketua MGMP Kota Bandung, serta Bapak dan Ibu Guru GPAI yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di acara Barokah Virtual. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan Majelis Barokah Virtual dengan tema Pendidikan dan Maqasid Asy-Syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan akhirnya kepada kita kaum muslimin dan muslimah. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara kegiatan Majelis Barokah malam hari ini. Di antaranya adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penyampaian materi, kemudian ada tanya jawab dan tutup. Demikianlah susunan acara Majelis Barokah pada malam hari ini. Dan hadirin dan hadiroh, marilah kita awali majelis ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberikan semangat untuk dapat melanjutkan kegiatan ini dengan lancar. Hadirin dan hadiroh, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Edward Darsono, SPDI, dan beliau akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kepada SPDI, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'
الخير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم الفاتحة Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua, baik bagi yang membacakannya dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya menyapa kepada guru penjas ya, guru PJOK SD dan SMP Kota Bandung, kepada para pengurus PGRI, kepada guru kelas yang ada yang tersebar di seluruh Kota Bandung, dan kepada saudara kita, rekan-rekan guru yang berada di luar kota sana, sudah hadir di tengah-tengah kita dari Tangerang ya. Selamat bergabung dengan majelis barokah ini. Baik Bapak Ibu, hadirin dan hadiroh, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kemenak, yang saya hormati pimpinan Majelis Barokah, yang saya hormati Al-Mukarram narasumber Bapak Dr. Cecep Anwar MAG,
Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, para pejabat fungsional, ibu bapak para kepala sekolah, para pejabat di lingkungan Kemenak, segenap jamaah Majelis Barokah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan silaturahmi dalam kegiatan Majelis Barokah yang kita banggakan ini. Tidak lupa semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pengikutnya yang taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentu saja kita bersyukur dengan berbagai nikmat yang disampaikan tadi, dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung berterima kasih kepada Majelis Barokah yang tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka syiar kita dan juga meningkatkan silaturahmi di antara kita, bahwa kita sebagai makhluk sosial sudah barang tentu akan sangat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, bahwa kita makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya kita sangat butuh keberadaan orang lain di sekitar kita. Oleh karenanya kesempatan ini pun tentu saja akan sangat memiliki arti dan makna yang sangat strategis. Di samping sering saya sampaikan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, tidak hanya kita memberikan nutrisi secara jasmani, tetapi juga bagaimana rohani kita diberikan nutrisi sehingga terjadi keseimbangan dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Dan tentu saja harapan kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bagian terpenting bahwa kita semua diberikan waktu yang sama, dari pemimpin tingkat tinggi sampai pun rakyat yang ada di tingkat bawah, semuanya waktunya sama 24 jam. Tinggal bagaimana kita masing-masing memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesehatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya ingin menukil salah satu pernyataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata ketika menyaksikan jenazah yang lewat di hadapannya, semoga Allah merahmati orang yang beramal untuk menghadapi hari semacam ini. Mengandung makna bagi kita semua. Sesungguhnya kalian pada hari ini mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh saudara-saudara kalian di alam kubur. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesehatan dan waktu luang sebelum datangnya hari penuh ketakutan dan hisab. Hari ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua dalam rangka menutrisi diri kita dan juga bagaimana mempersiapkan diri kita dalam rangka hari depan yang lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga kita semua mempersiapkan diri ingin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Demikian beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan ibu bapak sekalian serta Majelis Barokah, majelis ilmu ini senantiasa dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya sehingga tetap bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi umat, khususnya warga pendidikan di Kota Bandung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji yang telah menyampaikan sambutannya luar biasa, Bapak. Semoga Majelis Barokah ini tetap menjadi tempat thalabul ilmi bagi kita semua, para pendidik khususnya, yang dimana kita senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Jazakumullah khairan katsiran. Baiklah hadirin dan hadiroh, marilah kita simak pemaparan materi mengenai pendidikan dan maqasid asy-syar'iyyah yang akan kita bedah bersama-sama dengan narasumber kita,
Bapak Dr. Cecep Anwar MAG. Dan beliau saat ini bertugas sebagai dosen pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan inilah secercah ya, ini adalah daftar riwayat hidup Bapak Dr. Cecep Anwar MAG. Beliau lahir di Sukabumi 18 Oktober 1973. Pekerjaan beliau adalah PNS dan dosen pada Fakultas Tarbiyah. Pangkat golongan beliau adalah 4A dan alamatnya di Cileunyi, nomor HP-nya sekian-sekian Bapak Ibu. Dan kalau tidak salah, saya pernah bertemu dengan Bapak Dr. Cecep ini di SD Pelita ya Pak. Waktu itu untuk sebagai penguji UKIN ya Pak. Selamat bertemu kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul ya. betul. Alhamdulillah kemarin saya sudah ikut bersama-sama rekan guru PAI juga Pak untuk menjadi reviewer para PPG UIN ya, PPG Najab ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah dipertemukan kembali di majelis. Amin, amin. Mungkin itu saja para hadirin dan hadiroh CV dari Bapak narasumber kita, dan saya berikan kesempatan untuk Bapak untuk menyampaikan pemaparannya mengenai tema Barokah hari ini adalah pendidikan dan maqasid asy-syariah. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fa aqulu wa billahi taufiq. Maaf suara saya kedengaran ya? Jelas Pak. Jelas Ustaz. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung yang saya hormati, yang alhamdulillah telah memberikan sambutan yang begitu mencerahkan kepada kita semuanya. Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung yang saya hormati. Bapak Ketua MGMP PAI Kota Bandung yang saya hormati, para kepala sekolah, para pejabat di lingkungan Kota Bandung, Ibu Anis Indah Lugina sebagai pembawa acara yang saya hormati. Betul Bu, waktu itu kita jadi penguji ya di SD Pelita beberapa tahun yang lalu ya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita untuk bersilaturahmi, bersilatul fikri walaupun dalam kegiatan virtual ya, berarti bertatap maya. Kalau kata Pak Anjasma, jauh di mata, dekat di doa, gitu ya. Nah, supaya olah ngantuknya Bu Anisnya, jauh di mata, dekat di doa. Teu acan ngawitan, kurang hilafkeun heula we eta mah nya. Asa sinetron eta Pak Haji. Oh gitu nya. Iya, dalam kegiatan barokah ya, barokah kajian online tentang keagamaan yang berbasis Quran hadis ya, barokah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya juga nggak nyangka ya bakal berbicara di majelis yang mulia ini, walaupun sebetulnya pantas tidak gitu ya saya bicara di sini, tapi ketika Pak Anjas Asmara yang sama-sama menjadi penguji peer teaching Bu Anis begitu kemarin dengan saya di kegiatan PPG yang masih berjalan sekarang,
meminta lah Pak bisa enggak orang gabung kegiatan ini dengan spontan, itu kan karena kebaikan. Kalau ada kata-kata barokah itu sangat senang Bu, udah dengar barokah kayak gitunya. Senang lah kalau ada kata-kata barokah tanpa berpikir panjang, insya Allah gitu ya. Walaupun berikutnya saya berpikir ya, kira-kira saya mampu enggak gitu ya memberikan apa yang harus disampaikan pada kegiatan barokah ini. Tapi demi silaturahim, silatul fikri ya saya menyanggupi. Walaupun yang kedua mohon maaf saya tidak bisa menampilkan share screen sekarang ya. Terus terang Bapak sekalian ya, jadi waktunya sangat-sangat terbatas. Dalam beberapa hari kemarin, punten bukan apa-apa ya, saya harus membaca sekitar 120 RPP. Bayangkan itu dibagi-bagi Pak Bu. Kan pada kegiatan peer teaching itu seorang guru membuat 3 RPP ya Bu Anis ya. Pak. Gitu. Pada saat sekarang uji komprehensif mereka juga membuat 3 RPP. Ya, jadi dibagi-bagi waktu itu ya, belum menilainya, mengupload dan sebagainya gitu. Jadi mohon maaf kalau RPP ya Pak. ya, jadi saya menguji 20 orang mahasiswa ya peer teaching-nya kelas C ya gitu. Itu sebagian besar orang Riau, Bu. Orang Riau ya, mahasiswa yang di UIN Bandung itu. Ya, kenapa pengen ke UIN Bandung? Pengennya ke UIN Bandung ya, padahal di Riau juga ada UIN, Bu, Sultan Syarif Qasim ya. Pengennya ke UIN Bandung. Ada yang dari Bogor juga banyak. Pengennya ke UIN Bandung juga. Ya gitu. Apa? Pengen ke UIN Bandung. Mungkin sering dengar berita bahwa mau ya tahadus bin amlah, mungkin sekarang UIN Bandung itu katanya terbaik PTKIN se-Indonesia ya, jadi ranking pertama PTKIN di Indonesia. Jadi kegiatan sekarang PPG. Jadi sekarang itu tahap ujian komprehensif. Ya, sama mereka membuat ya RPP juga, yang satu orang itu 3 RPP ya, kita periksa 20 orang berarti 60 RPP ya. Kemarin pas peer teaching-nya 60. Lumayan wareg Bu Anisnya meriksa RPPT gitu dan lain sebagainya. Tapi itu kan tugas dan kewajiban ya. Pak Ibu sekalian ya, Pak Anjas mah genep 10 RPP Pak Anjas, abdi mah tamahan di ayeuna teh nya genep 10 di RPP, jadi 120 yang harus dibaca. Belum yang lainnya model PTK dan lain sebagainya. Jadi makanya mohon maaf saya tidak bisa share screen untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ya kalau kedepannya ada waktu bisa disampaikan lah. Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi mohon maaf saya tidak bermaksud ngaguruan lah, ini mah sharing saja Bu ya, bukan ceramah, bukan kuliah dan sebagainya. Dengan spontan ketika diminta tema, Pak temanya apa? Ya temanya saat itu saya juga sedang dalam kondisi memeriksa tadi ya. Pendidikan dan maqasidus syariah, maqasid asy-syariah ya. Pendidikan dan maqasidus syariah. Ya, apa itu maqasidus syariah? Ya, itu kan gabungan dari dua kata maqasid dan kata asy-syariah. Yang kalau kata Bapak Ibu guru agama itu disebut tarkib idhofi ya, atau kata majemuk lah dari kata-kata maqasid dan kata-kata asy-syariah. Maqasid itu jama dari kata maksud, maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah itu artinya tujuan diturunkannya syariat, tujuan penerapan hukum. Ya. Kita sering mendengar kata-kata syariah ya, atau syariat. Ini mungkin flashback ketika kita saat-saat kuliah dulu ya, ada kata-kata syariah. Apa itu makna syariah? Ya, makna syariah. Secara etimologi atau bahasa lugatan, ya, syariah itu diartikan jalan menuju air. Ya, artinya jalan ya, jalan menuju air. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Air itu kan sumber kehidupan. Ya, sumber kebahagiaan. Ketika orang bisa mencapai air, ya, bisa menemukan sumber air, ya, maka sebagian kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Ya, gitu. Bayangkan kalau misalkan satu hari kita tidak minum air, ya dehidrasi dan sebagainya. Maka dianjurkan minimal 4 sampai 8 gelas kan per hari kita meminum air itu, air putih ya, air mineral ya, dianjurkan. Dan itu menjadi apa ya, penawar juga bagi berbagai macam penyakit air itu. Jalan menuju ke air. Kan di Quran dikatakan juga waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari apa? Dari air.
kan termasuk terciptanya manusia pun kan dari air. Ya, dari air mani, dari sperma dan sel telur. Ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya, mimma immahin, mimma indapik dan sebagainya dan sebagainya. Ya, maka syariat itu artinya jalan menuju air, ya. Jalan menuju sumber kehidupan dan sebagainya. Ya, itu syariat, ya. Kemudian apa arti syariat menurut terminologi, menurut istilah, ya banyak Bapak sekalian, ya. Di antaranya syariat itu adalah aturan-aturan Allah, aturan-aturan Tuhan, ya bentuknya hukum, bentuknya agama yang diturunkan kepada manusia, ya untuk mengatur kehidupan manusia agar mereka selamat, bahagia dunia akhirat. Ya. Kalau kata Asy-Syatibi, al-hukmu masyru'atun lima solihil ibad. Hukum itu, syariat itu, ya, digelarkan, disampaikan, diciptakan, diwujudkan lima solihil ibad untuk kemaslahatan manusia. Ya, di antara manusia itu kan bagi kita, ya kita, keluarga kita, termasuk anak didik kita atau peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Kemaslahatan mereka harus terwujud, harus tercapai dengan penerapan hukum itu atau penerapan syariat itu. Walaupun dalam konteks misalkan ya kehidupan pribadi, kehidupan di sekolah, di masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya tentang syariat. Ini istilah yang sudah tidak aneh ya, istilah yang diadopsi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa sehari-hari, Pak ya. Ya, bahasa kita itu diperkaya sebagian besar dari kosakata bahasa Arab. Ya, salah satunya syariat itu atau syariat. Ya, misalkan yang lainnya di dalam Pancasila berapa kata yang berasal dari bahasa Arab. Kemanusiaan yang adil, bahasa Arab aditunya, dan beradab itu bahasa Arab ya. Maka mudah-mudahan semuanya nanti bisa berkunjung ke Arab ya, menunaikan ibadah haji ya, umroh atau haji dan umroh ya, biar menginjak langsung tanah Arabnya, tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana sebagian kosakatanya sudah kita pakai sehari-hari ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab, perwakilan wakil bahasa Arab, ya itu bahasa Arab, keadilan sosial bahasa Arab, ya bahasa Arab, ya termasuk syariat itu bahasa Arab kan yang diadopsi, diasimilasi oleh bahasa kita ya, baik bahasa Indonesia secara nasional maupun bahasa Sunda misalkan ya, bahasa Sunda misalkan sing akur atau jeung syariat hirup teh, itu kan bahasa Arab syariat ya, apalagi di bahasa kita ya, bahasa Sunda mah memang banyak diwarnainya. Ada orang Sunda mah pinter nurutan bahasa dengan tehnya boh nu serius nah atau yang main-main nah ya. Kalau ada campur puntennya supaya teu eta lah ada orang Sundanya sebagian oge oyatinya gitu. Nah, orang Sunda mah seueur nurutannya, boh anu seriusna juga tadi kan nya wakil ya, apa hikmah dan sebagainya atau anu heureuyna nya. Nah, contoh nuhurina dulu ketika ada orang Ciamis masantren ke Mesir katanya ya, ketika ujian diberi soal yang sulit yang susah. Kalau orang Mesir mengatakan hadhihi muskilat kal ankabut ya, soal ini berbelat-belit susah bagaikan laba-laba kal ankabut, itu kan ada surat al ankabut yang orang daerah tidak mau kalah diam, dia mengatakan aduh aing lieur kalang kabut. Orang lain ngomongnya kalaan kabut, dia bilang kalang kabut. Pak Edward ya tong serius ting lahnya gitu ya gitu, seperti orang daerah mana lah masantren ke Arab nyai masantren sok aya ngaliwat sebab masih aliran astrologi mungkin ya. Nah, ketika dia membuat sambal yang pedas kan lamun ngaliwat tengah ngos sambal kan tidak afdolnya Pak Edward. Nah, mungkin orang sana mencicipi sambal yang pedas, perutnya sakit, dia mengatakan ha ana suul butun. Orang deta nggak mau kalah, dia mengatakan aduh aing seul beuteung.
Ya gitu. Gitu. Itu dari bahasa mereka ya, syariat ya, syariat. Jadi syariat itu ya hukum Allah, hukum Tuhan yang disampaikan, diturunkan kepada umat manusia, kepada kita untuk mengatur. Hukum itu kan mengatur, aturan lah, agar selamat dunia dan akhirat, agar maslahat dunia dan akhirat. Itu syariat. Ya. Nah, sebelum nanti maksud syariat, kita jelaskan syariat dulu. Nah, dalam Al-Quran, kata-kata syariat itu ditemukan satu kali dalam surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah, ya, surat yang ke-45 ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Ada kata-kata syariat. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin. Ya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan-urusan kita. Ya. Jadi syariat itu, aturan Allah itu mengatur urusan umat manusia, urusan kita, baik yang bersifat duniawiyah maupun yang bersifat ukhrawiyah. Jadi ada aturannya, ada syariatnya. Ya. Hal-hal yang sifatnya duniawiyah pun ada aturannya, ada syariatnya, ada hukum Tuhannya. Ya. Maka dalam nanti ketika bicara syariat sudah turun ke fikih, kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, muamalah kan itu kan apa? Interaksi antar umat manusia, antar sesama muslim ya, dengan yang lainnya, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan, aspek harta, ya, aspek kekayaan, aspek transaksi material seperti jual beli, itu kan, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Itu ada aturannya, ada hukum fikihnya, ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata syariat Bu dalam Al-Qur'an. Ya. Selain kata syariat, ada padanan kata lain yang juga ditemukan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Kalau yang ngajar di SMA mungkin ada materi ini ya, materi berlomba dalam kebaikan. Ini semuanya guru SMP atau ada SMA-nya juga? Ada guru PJOK, Pak, ada guru ada juga, semua, Pak, ya. komplit. Oh, ya. Hadir, Pak, iya. Bagus Komplit ya. semua. Kalau di PAISMA itu atau SMK ada satu judul, satu pokok bahasan ya yang bertemakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang di antara ayatnya itu adalah Al-Maidah 48, yang di antara cuplikannya berbunyi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi ada syariat, yang tadi ada kata syir'ah. Ya, syir'ah itu sama artinya aturan. Ya, artinya kendak, artinya rule of game, ya, aturan main, itu syariat ya, atau dikatakan syir'ah. Itu. Nah, bagi kita apa syariat itu? Ya, satu ayat lagi yang saya kutip, misalkan di surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 13 Allah mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi dan seterusnya. Bagi kita syariat itu tiada lain adalah agama itu sendiri. Jadi agama itu ekuivalen sama dengan syariat. Atau syariat itu ekuivalen sama dengan agama. Artinya sama-sama merupakan aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan mereka agar maslahat selamat dunia akhirat. Itulah syariat. Itulah aturan Allah yang diturunkan kepada kita. Gitu. Nah, berkaitan dengan maqasidus syariah, apa itu maqasidus syariah? Ya, maqasidus syariah tadi dikatakan bisa diartikan maksud-maksud tujuan-tujuan penerapan syariat, tujuan penerapan hukum Allah, tujuan implementasi ajaran agama. Itu maqasidus syariah. Ya. Apa tujuan umumnya? Ya, tujuan umumnya apa? Ya tadi, untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Sebab bagi kita ada keyakinan bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bahkan kata-kata yaumul akhir kan
Quran terulang hampir 115 kali, menunjukkan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian kita nanti, yaitu yaumul akhir atau akhirat. Nah, aturan Allah yang diturunkan kepada kita untuk mengatur itulah yang disebut dengan syariat atau disebut dengan din, ya. Din itu artinya diartikan agama. Ya. Walaupun ketika tidak berharokat, kata dal, iya, nun itu bisa dibaca din. Kalau dalnya diberi harokat kasroh, bisa bermakna bisa dibaca dainun. Ketika dalnya diberi harokat fathah. Din itu agama, dainun itu artinya hutang. Ya. Apakah ada kedekatan makna antara din bermakna agama dengan dainun bermakna hutang? Ada, Pak. Ya, jadi kalau orang belum menjalankan agama din, seakan-akan dia punya dain kepada Allah, punya hutang. Ya, punten Pak Anjasmara jam 2 siang teu acan salat lohor. Da kahilapkeun ngeusian rapot gitu dikejar target misalkan jam 2 can salat lohor. Dia punya hutang ka Gusti Allah. Hutang apa? Hutang salat duhur yang belum tertunaikan. Sebab waktu duhur itu dimulai kan jam 12.00 misalkan. Gitu. Orang kaya yang mampu belum haji, dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ada seorang sahabat bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua saya, bapak saya meninggal dunia. Dia belum sempat melaksanakan ibadah haji. Padahal saya yakin kalau dia tidak keburu meninggal dunia, dia akan berhaji. Apakah saya menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Itu hutang kepada Allah. Wa dainullah ahaqu. Hutang kepada Allah lebih hak untuk dibayar. Nah, itu din dengan dain, ya, din. Ya. Jadi din itu syariat, syariat itu din, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum minad dini, ya. Sama seperti yang diturunkan kepada para nabi yang sebelumnya, ya. Kemudian, apa itu maqasidus syariah? Apa saja? Secara umum Rupanya ada gangguan teknis ini ya. Cek Pak narasumber, Pak Dr. Cecep. Rupanya ada gangguan teknis Bapak Ibu. Lempar kayaknya ya, Iya. Bu MC. Iya ini. Iya. Sambil menunggu beliau masuk kembali, saya sapa dulu. Ini ada guru TK juga. Iya. Ada guru MI dan ada salam sapa dari DKM Masjid An-Nur ya. Dan saya lihat di sini ya, tadi sudah ada 200 dan sekarang ada 158. Baik Bapak Dokter, sudah hadir lagi. Baik. Pak, mana Pak? formulasikan tujuan atau maqasidus syariah dalam 5 bentuk. Ya, gitu. Yang pertama, tujuan dari syariah itu adalah hifdzuddin. Hifdzuddin, menjaga agama, memelihara agama. Tegaknya ajaran-ajaran agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tegaknya syiar agama, tegaknya syiar Islam. Ya. Banyak cara yang dilakukan. Di antaranya dengan pendidikan. Ya, ya. Ini termasuk di antara cara kan barokah ini untuk menggiatkan syiar agama, menegakkan syiar agama dalam konteks pendidikan agar syiar agama ini tetap tegak. Ya. Jadi hifdzuddin itu menjaga agama, ya, dengan tujuan utama agar ajaran-ajaran agama itu, syiar agama itu tetap tegak dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat, ya, baik secara individual maupun secara sosial manusia itu. Ya. Jadi supaya yang namanya sholat itu tetap dilaksanakan, yang namanya zakat tetap ditunaikan, yang namanya saum puasa ya Ramadan dan lainnya tetap dilaksanakan. Yang namanya haji tetap dikerjakan bagi yang mampu. Itu tujuan diturunkannya syariat. Memang menjaga agama itu sendiri.
Ya. Maka ketika Bapak Ibu guru agama mengajarkan ajaran agama ya kepada anak didiknya, maka di antara tujuan pokoknya itu adalah agar syiar agama ini tetap jalan. Agar siswa kita tetap menjalankan syariat agama, syiar agama, ajaran agama. Mereka tetap sholat dan tetap menjaga sholat sampai akhir hayat. Jelas dengan sholat yang benar. Ya, mereka bisa saum dengan saum yang benar. Mereka bisa misalkan kalau sudah saatnya nanti rumah tangga yang benar. So itu kan ketentuan hukumnya semuanya ada dalam syariat, ya. Yang nanti mungkin lebih disempitkan dalam konteks fikih nantinya. Ya, agar mereka tetap mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, saya masih terkadang ya merasa bagaimana ketika masih melihat menyaksikan masih banyak ya remaja generasi muda yang kemampuan bacaan Al-Qur'annya kurang bagus. Bisa jadi mungkin masih ada di sekolah kita ya, siswa atau siapapun yang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih perlu ditingkatkan, ya, belum fasih, belum tartil ya. Padahal kalau dalam Al-Qur'an kan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Apa itu arti tartil? Tartil itu kalau kata Ali bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaguskan pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui waqaf. Ya, cara berhenti dan cara memulai jelas nanti. Ya, ada waqaf intirori, ada waqaf ikhtibari, ada waqaf intizori, ada waqaf ikhtiyari misalkan. Ya, waqaf ikhtiyari ada waqaf tam, ada waqaf kapi, ada waqaf hasan, ada waqaf qobi dan sebagainya. Itu harus mengetahui ya, itu anak-anak kita dalam membaca Al-Qur'an ya. Agar bacaan mereka itu ya bagus, bacaan mereka itu indah, bacaan mereka itu mudah didengar. Jadi ketika orang itu mendengarkan bacaan mereka, ketika beres baca Quran, shadaqallahul azim, semuanya mengatakan thayyib. Ya, thayyib. Apa arti thayyib? Bagus ya. Kalau tidak bagus apa? Nah, supaya ada interaksi katanya kalau guru ngajar ya. Ini walaupun bukan ngajar lain. Kalau tidak bagus apa? Kalau thayyib artinya bagus ya. Kalau tidak bagus Bang Thayyib. Kenapa Bang Thayyib tidak bagus, Buti ya? Sebab 3 kali puasa, 3 kali lebaran, jangankan pulang sepucuk surat pun tak datang. Ternyata dia sedang sibuk mencari uang untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Ya, sambil memperjuangkan cita-cita dan cintanya dari musim duren sampai musim rambutan. Yang setelah tercapai cita-citanya tetap giat bekerja mencari uang, sebab kalau istri yang kerja dunia terbalik katanya. Dan setelah berumah tangga, kemudian salah seorang meninggal dunia, tetap berdoa, "Tuk satukan kami di sorga nanti." Ya, dia tekun menjalankan amanah wali, katanya begitu. Ya, itu ya. Jadi mengatakan thayyib, si hadirin itu artinya mengapresiasi bacaan anak Quran, bacaan Quran anak didik kita yang bagus, yang thayyib itu. Ya itu. Atau misalkan nanti ketika anak didik kita menjadi alumni, ya, menjadi dewasa, menjadi remaja di suatu masjid, ada rapat pembentukan jadwal imam sholat. Ya, ada yang ngacung, Pak DKM, saya siap jadi imam di masjid ini, siap, tapi spesial duhur dan asar. Artinya apa? Dia hanya siap, Pak Iwan, spesial duhur dan asar. Untuk maghrib isya subuh, mungkin apalagi Jumatan tidak siap. Kenapa? Karena bacaan Qur'annya Ibu Kusuma tidak bagus mungkin ya. Tidak fasih tadi, tidak tartil. Jadi saya siap pada KM jadi imam di masjid ini, tapi spesial duhur dan asar. Ya. Nah, artinya syiar agama tetap terjaga dalam bentuk membaca Al-Qur'an misalkan ya itu hifdzuddin ya yang pertama. Jadi tujuan atau maqasidus syariah yang pertama itu adalah menjaga agama.
agar syiar agama tetap terjaga, tetap terjalin. Mobil khusus misalkan bagi kita ya di kota Bandung, ya di Jawa Barat. Sebab Allah menjamin agama ini akan tetap tegak di muka bumi. Allah menjamin Islam akan tetap tegak di muka bumi. Tapi apakah ada jaminan Islam akan tetap tegak di kota Bandung 10 tahun sekian tahun yang akan datang? Apakah ada jaminan Islam akan tetap tegak di Jawa Barat puluhan tahun yang akan datang? Kan tidak tahu, tidak ada. Kalau umatnya, kalau kitanya, kalau insannya tidak menjaga agama ini dengan cara ya tadi melaksanakan syariat-syariat agamanya ya dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu. Yang kedua, maqasidus syariah kata Asy-Syatibi ya yang mengarang kitab yang sangat terkenal namanya Al-Muwafaqat, kitabnya Al-Muwafaqat. Hampir ada 4 jilid ya Al-Muwafaqat itu. Ya, itu bahasanya sangat hebat dalam membahas maqasidus syariah. Ya. Yang kedua, hifdzul aqli, menjaga akal pikiran. Jadi supaya akal pikiran manusia tetap terjaga. Ya. Makanya syariat atau agama kita melarang orang mengkonsumsi makanan minuman yang bisa merusak akal, merusak kemampuan berpikir. Ya, melarang minuman keras khamr ya. Kenapa khamr dikatakan khamr namanya? Limadza summiyal khamru khamron. Mungkin gitu ya Pak Ijang ya. Limadza summiyal khamru khamron. Kenapa khamr, minuman yang memabukkan namanya khamr bahasa Arabnya, tidak yang lain? Katanya jawabannya li'annahu yakhmurul aqla, sebab dia menutupi akal. Menutup akal. Ya, hampir tidak ada mungkin ya orang yang suka mabok, punten yang suka minum khamr ya yang ranking 1, ranking 2 kalau anak sekolah misalkan. Ada sih ranking 1 dari belakang, punten misalkan. Sebab ya kemampuan berpikirnya tertutup. Tidak bisa. Ya, maka hukumnya haram khamr. Sekarang mungkin diperluas menjadi narkotika atau narkoba. Ya. Bapak sekalian, zaman Rasulullah dulu, zaman jahiliyah yang namanya khamr itu dulu terbuat dari perasan anggur dan kurma dulu mah. Ya. Dulu mah, ya. Wa min tamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaru wa rizqan hasana. Ya. Jadi dulu itu khamr itu minuman yang memabukkan itu terbuat dari perasan anggur dan kurma. Kalau sekarang kata ulama, al-khamru fi akhir zaman alwanun. Khamr di akhir zaman berbagai macam bentuknya, tidak hanya cairan. Ada yang berbentuk pel, serbuk, banyaklah berbagai macam-macam itu. Tetap khamr, sebab dia bisa menutup akal. Ya, khamr itu menutup. Maka kan ini sifat bahasa Arabnya kan khumar atau khimar. Khimar itu penutup, menutup. Kalau kita kan menutup aurat, menutup kepala. Ya, itu hifdzul aqli. Makanya agama mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak akal. Khamr, narkotika, narkoba dan lain sebagainya, ya gitu. Ya apapun lah. Bagaimana kalau merokok, mohon maaf ya. Wallahu a'lam. Ya, sebaiknya mungkin bagi anak sekolah harus diwanti-wanti ya dihindari. Ya. Sebab itu berbahaya ya. Di alam dunia ada 2 hal yang bisa membunuh manusia. Ya. Itu apa? Yang pertama cinta. Yang kedua rokok. Bentarnya kena suka rokok. Mana dalilnya? Tidak perlu Quran hadis. Ya. Kata Demasif, cinta ini membunuhmu. Yang kedua rokok katanya. Kan di iklan sekarang dulu makan panjang lebar, sekarang iklannya pendek. Merokok membunuhmu. Ya, kalau orang dewasa mungkin sudah punya penghasilan sendiri nggak begitu jadi masalah. Tapi kalau anak-anak dipastikan ya dihindarkan dari rokok sebab bisa membunuh itu. Ya membunuh kemampuan intelektual terutama ya kemampuan berpikir. Itu hifdzul aqli ya menjaga akal ya menjaga pikiran. Yang ketiga maqasid syariat itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa raga maksudnya ya, agar terhindar dari sakit, terhindar dari
penyakit, bahkan terhindar dari kematian. Ya, dijaga. Memang sakit itu Pak Bu, qadarullah, betul. Kematian itu qadarullah, takdir Allah, betul. Tapi kita dianjurkan untuk melaksanakan ikhtiar semaksimal mungkin menghindarkan diri dari kerusakan, dari penyakit, termasuk dari kematian. Termasuk dan terutama pada saat ini, di mana ya katanya kan wabah virus COVID-19 ya, corona, virus disease itu masih ada, masih merajalela. Bahkan ada varian-varian baru. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan eskalasi peningkatan kasusnya kan begitu masif, sehingga ada PPKM darurat, PPKM level 4. Kayak duka PPKM level 0 misalkannya. Itu kan ikhtiar dari pemerintah ya gitu. Untuk menghindarkan warganya dari penyakit, dari kehancuran dan sebagainya. Ya, kita diwajibkan berikhtiar. Ya, berikhtiar. Kalau di antara ikhtiar itu adalah dengan prokes, protokol kesehatan, ya, maka menjalankan prokes itu hukumnya wajib. Kenapa? Sebab hifdun nafsi, menjaga jiwa, menghindarkan jiwa dari kerusakan, kehancuran, bahkan kematian itu hukumnya wajib. Sebab itu merupakan salah satu maqasidus syariah. Ya, sekali lagi memang betul sakit, kematian itu kan takdir Allah. Ya, tapi kita diwajibkan berikhtiar untuk menjaga diri, untuk hifdun nafsi tadi. Nah, pada saat sekarang kalau di antara cara hifdun nafsi adalah dengan melaksanakan prokes, protokol kesehatan ya, maka melaksanakan prokes itu hukumnya wajib. Kalau di antara prokes itu misalkan, maaf kalau tidak sependapat dengan saya misalkan ya, memakai apa itu? Masker, ya itu. Maka memakai masker itu hukumnya wajib ketika saat-saat tertentu yang dipandang membahayakan. Jadi saya kalau ke jamaah sering mengatakan Bapak Ibu kalau masih berangkat ke masjid dan Bapak Ibu pakai masker, maka dapat pahalanya 3. Ya. 1 pahala atiullah, taat kepada Allah. 2 pahala atiur rasulah, taat kepada Rasul. 3 pahala ulil amri, taat kepada ulil amri. Yang di antara tafsir ulil amri itu dalam kitab tafsir Al-Marughi adalah al-umaro, yang diartikan pemerintah, government. Ya, gitu. Jadi ketika pemerintah menganjurkan memakai masker dan berulang-ulang diperkuat, maka sekarang menjadi wajib pakai masker itu. Idza utliqal amru yansarifu lil wujub misalkan. Ya, itu. Kalau perintah diulang-ulang, diitlakan dan lain sebagainya, maka menjadi wajib. Apalagi dalam konteks misalkan tadi hifdun nafsi, menjaga diri, menjaga jiwa, ya, menjaga diri, menjaga jiwa, hifdun nafsi. Dan perilaku lainnya yang bisa menimbulkan kerusakan pada jiwa harus dihindari. Hukumnya bisa jadi haram. Maka kan pembunuhan haram, ya, misalkan apa, pembegalan haram, sebab bisa menghancurkan jiwa manusia. Yang ketiga, yang keempat, hifdun nasli. Tujuan syariat kata Asy-Syatibi itu hifdun nasli, menjaga turunan, menjaga keturunan. Ya. Ya, manusia kan hidup tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan sebagai makhluk sosial, zon politiken kalau bahasa negara. Makhluk yang membutuhkan orang lain dan nantinya kan hidup bersama orang lain. Suami dengan istrinya. Ya, bukan istri-istri mungkin Bu ya. Suami dengan istrinya, ya gitu. Kan bersama orang lain, istri dengan suaminya, dengan anaknya dan sebagainya, dengan tetangganya dan lain-lain. Ya. Nah, di antara tujuan syariat adalah hifdun nasli, menjaga turunan. Artinya apa? Keturunan yang terlahir dari manusia itu harus betul-betul terjaga. Ya, terjaga secara hukum. Ya. Makanya Islam ya mengharamkan perzinahan. Ya. Sebab nanti kalau anak yang terlahir, mohon maaf, dari hasil perzinahan misalkan, ada konsekuensi hukum nanti. Ya, dia terlahir dalam kondisi suci. Ya, tidak ada yang terlahir dalam kondisi kotor, tapi ada konsekuensi hukum. Ya, kalau perempuan misalkan kan tidak bisa diwalikan oleh
bapaknya yang dulu berzina misalkan dengan ibunya, tidak bisa menerima waris dari dari ayahnya itu. Atau nanti kan ada konsekuensi lain ya dalam perspektif hukum agama ya dalam mazhab tertentu. Maka Islam menjaga, mengharamkan perzinahan sebab bisa menimbulkan di samping penyakit-penyakit lain ya, menjaga keturunan. Ya. Kemudian ya setelah misalkan kita punya anak ya tadi kan ya misalkan yang terlahir dari pernikahan yang sah yang sesuai dengan syariat agama, maka ada kewajiban untuk menjaga keturunan itu, memberikan nutrisi yang halalan thayyibah, memberikan pendidikan yang baik. Itu kan bagian dari ajaran agama juga. Ya, memberikan ASI, bahkan yang hebat kan 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha. Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya ya hendaknya gitu ya usahakan selama 2 tahun. 2 tahun penuh. Ya, memberikan ASI itu. Sebab dalam ASI itu kan terdapat kandungan yang sangat hebat. Kalau tidak mungkin ya mungkin dalam teori kesehatan yang disebut dengan ASI eksklusif itu selama berapa itu 6 bulan ya. Yang jelas itu kan ikhtiar untuk terus menjaga turunan kita baik pada proses sebelumnya dengan melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama dan legal menurut negara belum tercatat. Kemudian setelah kita punya turunan ya dijaga sejak masa kehamilan bahkan dalam masa kehamilan calon turunan itu dijaga oleh ayah ibunya. Makanya kan pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan sebetulnya yang disebut dengan pendidikan pranatal itu ya atau at-tarbiyah qoblal wiladah ya. Jadi ketika anak sudah usia 4 bulan dalam kandungan si bayi itu apalagi terus lebih dari 4 bulan itu mesti diberikan pendidikan, diperdengarkanlah dengan bacaan-bacaan ayat sucinya. Maka sering kalau seorang istri yang hamil itu ya ulah nyanyi dangdut keur hamil nyanyi dangdut ya hareudang panas bernyepeng perut nah aduh atau udah di pasihan lagu dangdut ya dihindarkan itu ya bukan salah teuing ya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim ya tadi atau baca sholawat atau baca doa dan lain sebagainya ya itu. Kemudian pas mereka lahir ya diadzankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Kemudian dijaga, diberi nama yang baik dan sebagainya. Kan ada 4 kewajiban orang tua yang menjadi hak anak setelah mereka lahir. Yang pertama ayuh sinas mahu memberikan nama yang baik. Nama yang baik dalam perspektif agama mungkin dalam perspektif budaya, nama yang baik. Kedua, wa ayyu alimahul kitab ya, memberikan pendidikan ya. Ya. Apalagi wa alla yarzuquhu illa thayyiban, kemudian memberikan makanan, minuman, nutrisi dan lain sebagainya yang betul-betul baik, yang halalan thayyiba. Yang keempat, nanti kalau sudah waktunya, sudah ada jodohnya, wa ayyu jauh idza adroka, menikahkannya ketika sudah ada jodohnya ya. Itu kan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam kerangka hifdzun nasli tadi, menjaga turunan. Semuanya ada aturannya, ada syariatnya, ada ketentuannya ya. Nah, misalkan dalam bab fikih munakahat kan ada ya dari mulai khitbah ya. Katanya tidak ada pacaran ya dalam Islam. Ya, kalaupun mau ta'aruf ya. Setelah ta'aruf mungkin melaksanakan khitbah meminang. Kupinang kau dengan bismillah. Ya, dengan bismillah meminang teh, tapi mesti ada lampirannya. Apa lampirannya? Kunci mobil, kunci motor, kunci rumah. Gambar kuncina heula we ayeuna namanya Ibu Puskuma. Nanti kalau sudah menikahnya diwujudkan rumah itu, diwujudkan mobil itu ya. Artinya membahagiakan keluarga, suami membahagiakan istrinya, memberikan nafkah yang memadai ya. Liun fikdo saatim min saati, memberikan nafkah lahir batin ya. Nanti kalau sudah betul-betul berumah tangganya ya gitu. Itu hifdzun nasli. Ya. Yang kelima ada hifdzul mali
Ya, tujuan syariat atau maqasidus syariah itu adalah menjaga harta, kata Asy-Syatibi ya. Ya kan kita dianugerahi Allah kemampuan untuk berusaha melaksanakan kasab dengan berbagai macam profesi. Ya gitu kan kata Bang Haji Roma Irama, ya 1001 macam cara orang cari makan. Ya, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Nah, kalau kita kan ya Bapak Ibu guru mungkin dengan cara mengabdi syariatnya kepada negara, menjadi abdi negara, menjadi PNS atau non PNS ya, menjadi guru, yang menjadi apa itu kan kita usaha mencari harta. Nah, syariat mengatur agar kita mencari hartanya yang halalan thayyibah, yang baik, yang legal. Ya, itu. Agar harta kita terjaga dan setelah kita memiliki harta, dijaga harta itu. Ya, dijaga agar sampai tidak terjadi pencurian, dijaga Pak Bu. Ya, kalau mobil kan pakai apa ya kalau di parkirnya. Kalau motor pakai apa? Pakai kunci ganda dan sebagainya. Itu bagian dari jalan agama, hifdzul mali. Apa abdi mah tawakal we ka Gusti Allah kan teu di kunci ganda gitu pakai alarm ge abdi mah tidak benar Bu. Tawakal itu setelah berikhtiar melaksanakan usaha baru menyerahkan diri kepada Allah. Dulu ada seorang sahabat berkunjung ke Rasulullah ya datang. Kata Rasulullah di mana ontamu disimpan? Ah, ya Rasul, saya tawakal kepada Allah tuh di sana. Kata Rasul, diikat tidak, dicancang tidak? Ah, tidak, kan saya mah tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, bukan begitu. Akilha wa tawakkal 'alallah. Cangcang dulu, ikat dulu ontanya yang kuat, baru serahkan kepada Allah. Ya, jadi kalau pakai motor, pakai kunci ganda dulu motornya, lalu berserah diri kepada Allah. Ya, kalau pakai mobil, ya tutup semua kaca, pasang juga mungkin alarm supaya tidak ada orang jahat, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya, supaya harta kita terjaga. Menjaga harta itu wajib Bu hukumnya. Makanya kalau ada misalkan orang berduel dengan pencuri, ada orang mencuri harta ke rumah seseorang, baku hantam dengan yang punya rumah, sampai misalkan yang punya rumah itu meninggal, membela mempertahankan hartanya miliknya. Maka dia dipandang mati syahid. Ya, dalam arti bahwa menjaga harta itu wajib sebagai bagian dari tujuan syariat. Ya kan Bu, kita jangankan punten misalkan kehilangan jutaan rupiah, kehilangan 50.000 juga kan terkadang sahne gitunya. Aduh langit atas diceritakan kepada semua orang. Abdi tadi hilang atas. Ya, jadi sasakolaan apa ibu guru hilang atas 50.000. Ya gitu. Ya harus dijaga ya, dijaga. Makanya sekarang kan banyak cara. Kalau dulu orang menyimpan harta itu di bawah bantal, Bu ya. Apa lagi di bawah kasur, di lemari, Bu ya. Nah, sekarang mah kan disimpan di mana? Di bank. Ya, di ATM dan lain sebagainya. Awas Bu, Pak, jangan menyimpan harta di hati ya. Disimpan harta nate di hati, dina hati nate pinuh ku artos. Jadi lupa zikrullah. Ya. Kamu anu paling mengenaskan mah uang nate aya dina hati aya 10 miliar. Padahal punya 10.000. Jadi lupa zikrullah dan lain sebagainya. Ya, makanya kita itu dalam tasawuf dianjurkan untuk bisa bersikap zuhud. Apa arti zuhud? Zuhud itu orang tidak mengaitkan hati dengan harta. Bukan tidak boleh punya harta. Ya, kata kitab Kifayat Atqiyah Pak Anjas ada syair yang berbunyi wazhad wadafaqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taqwa qala. Ya, Anda harus zuhud. Apa arti zuhud? Zuhud itu bukan tidak boleh punya harta, silakan, tapi tidak mengaitkan hati dengan harta. Tidak menyimpan harta, uang ya di hati sehingga lupa kepada Allah, sehingga malas beribadah. Hanya ada hati tapi nunggu harta. Uang mah simpan di dompet, punya simpan di bank, di deposito. Ya, di mana hati diisinya dengan apa? Dengan satu, Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Sehingga ada kejadian orang lupa kepada Allah bahkan dalam sholat lupa jumlah bilangan rakaat. Dan mikiran waya atas mungkinnya setengah ya
tilu ya can aya tunjangan nu masuk ya hayam kereta sehingga salat lohor teh lupa ya teh dua tilu rakaat teh. Tah ya kalau begitu ambil yang dua ya, jangan yang tiga. Kalau dua kan sudah yakin, tiga belum pasti. Nah, itu apa? Hifdul mali, menjaga harta. Nah, terakhir, bagaimana pendidikan dikaitkan dengan maqasidus syariah tadi? Pendidikan. Ya, ini dalam konteks pendidikan lebih berkorelasi, lebih berkaitan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Kan Bu, salah satu komponen utama dalam pendidikan adalah tujuan. Ya, tujuan. Pendidikan itu mempunyai tujuan dari apa yang paling tinggi, yang universal, ya. Ya, kan ada tujuan pendidikan yang sifatnya universal mendunia. Semua negara sepakat bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang baik. Saya kira sepakat. Semua manusia. Itu level dunia. Kemudian turun kepada yang sifatnya nasional. Itu sudah berkaitan dengan ideologi negara. Ya, kalau Soviet mungkin yang komunis, Cina yang komunis, ya sesuai dengan ajaran komunis, manusia yang baik itu. Kalau kita ya karena ideologinya Pancasila, maka manusia yang baik itu adalah manusia yang sesuai dengan Pancasila. Apalagi nanti kalau ke depan kurikulum baru yang digunakan bahwa di antara landasan pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran adalah untuk melahirkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah sering dengar ya. Jadi kalau nanti kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak betul-betul dilaksanakan dan sebagian sekarang sudah berjalan, ya gitu. Maka di antara acuannya itu di bawah tujuan pendidikan nasional atau sebelum tujuan pendidikan ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nanti dalam menyusun modul ajar dulu disebutnya RPP ya. Nanti mungkin istilahnya modul ajar. Ada dulu mah Bu Tia ya, setelah misalkan ada KI, KD, indikator, tujuan, nanti ada karakter yang diinginkan gitu ya. Kalau nanti mah bukan itu bahasanya, profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Ada berapa dimensi? Profil pelajar Pancasila, saya tes dulu. Kalau belum kesana ada kurikulumnya mungkin ada 6 ya. Nah, dulu kan kalau karakter mungkin ada 18 dan sebagainya. Sekarang itu yang namanya profil pelajar Pancasila itu ada 6. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Keenam, berkebinekaan global. Ya harus tahu ya. Ya gitu ke depannya ya. Nah, saya sedikit banyak tahu itu sebab ikut terlibat juga dalam BIMTEK ya, guru tentang kurikulum itu ya. Gitu. Kemarin baru guru SM, saya ditugaskan guru SMK pusat keunggulan itu ya. Ya bagaimana memperkenalkan kurikulum sekolah penggerak kepada guru-guru SMK saya kemarin ya. Itu ya, jadi itulah. Jadi pendidikan itu korelasinya adalah mewujudkan peserta didik berarti ya dalam konteks ini yang mampu mengimplementasikan maqasidus syariah tadi. Ini kan konteksnya kamu bicarakan maqasidus syariah. Yang mampu melaksanakan hifduddin, ya hifdul akli, hifdul nafsi, hifdul nasli, hifdul mali, ya dengan ilmu, dengan sikap, dengan keterampilan yang mereka peroleh dari proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi dalam konteks maqasidus syariah, pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, oleh kita termasuk guru-guru PAI, guru penjas dan lainnya, adalah dalam konteks melahirkan peserta didik yang mampu tadi dengan beragam karakter jelas ya kalau istilahnya karakter dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi kalau konteksnya sekarang kekinian kurikulum terbaru ya, dan itu kan tidak bertentangan dengan syariat agama. Kita kan tidak mempertentangkan Pancasila dengan syariat dengan agama, seiring sejalan. Jadi orang muslim sejati bisa menjadi manusia yang Pancasilais sejati.
Ya, ketuhanan yang Maha Esa kan tauhid bagi kita. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, gitu. Dengan kemampuan yang tadi, ya, kemampuan keyakinan yang kuat, yang hebat, ya, kemampuan beribadah yang bagus, akhlak yang bagus, kemampuan tadi membaca Al-Qur'an yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Itulah ya kaitan di akhir antara pendidikan dengan maqasidus syariah, bahwa pendidikan pada dimensi atau aspek tujuannya harus mampu melahirkan output dan outcome pendidikan yang mampu menjalankan tugas tadi, hifdzuddin, hifdzul akli, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, dan hifdzul mali, untuk mewujudkan kebahagiaan mereka, kebahagiaan peserta didik kita, kebahagiaan anak-anak didik kita, jelas dengan gurunya nanti, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti, ya. Itu ya di antara indikatornya ya bagi kita PAI itu mereka mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar, itu ya yang nampak, bisa berdoa dengan baik dan benar, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dengan fasih, ya. Yang jumlah ayatnya berapa Bu Al-Qur'an teh? Terakhir ini pertanyaan saya. Sok, berapa jumlah ayat dalam Al-Qur'an? 6.324 ya. Di masyarakat kita kan berkembang angka 6.666 ayat, ya. Kita bahkan mungkin dulu ya bertahun-tahun. Salah tidak? Tidak salah. Padahal mushaf Al-Qur'an kita, mushaf standar Indonesia itu jumlah ayatnya Pak Iwan 6.236 ayat. Ya, kita punya mushaf standar Bu ya. Nantilah kalau itu panjang lebar bicaranya. Ya, jadi saya memang berkepentingan, berkewajiban bahkan dulu untuk dalam tanda kutip mensosialisasikan mushaf standar Indonesia minimal kepada guru-guru PAI madrasah di wilayah dulu itu. Jadi dalam mushaf standar Indonesia itu, ya, mushaf standar itu yang ini misalkan ada 6.236 ayat, ya. Kemana referensinya, kemana mengacunya? Itu mengacu pada perhitungan ulama Kufah, kaum Kufi. Sebab Bu, banyak aliran, banyak madhab tentang bilangan ayat Al-Qur'an, ini sedikit tambahan saja. Misalkan ulama Madinah awal itu 6.217 ayat. Madinah akhir itu 6.214 ayat. Kelompok Maki atau Mekah 6.219 ayat. Kelompok Syam itu yang sekarang menjadi negara Irak, Syria itu 6.225 ayat, ya. Nah, kelompok ulama Kufah atau Kufi 6.236 ayat, dan itu dirujuk oleh para ulama di Indonesia ketika menyusun mushaf standar Indonesia, jumlahnya berarti 6.236 ayat. Angka yang 6666 dari mana di negara kita asalnya? Dulu kan pelajaran kita begitu ya, dari buku, ya, dari guru agama, dari guru PAI. Ya, sumber aslinya dari mana itu? Yang 6.666 ayat ini. Ya. Nah, angka itu di negara kita bersumber dari Imam Nawawi Al-Bantani Adil Mubtadi'i.